Baiklah. Selamat malam, Ibu Indrawati dan Pak Iwan dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi yang berjudul Filosofi dan Karakteristik IPA. Yang poin pertama ada pengertian IPA yang akan dijelaskan oleh Aida Ristiana. Kepada Aida dipersilahkan. Baik, terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan pengertian dari IPA. IPA atau sains itu dapat disebut sebagai ilmu tentang alam atau ilmu yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini. Karena ilmu pengetahuan merupakan terjemahan kata-kata dari bahasa Inggris, yaitu natural science, yang artinya ilmu pengetahuan alam. IPA membahas tentang gejala-gejala alam yang disusun secara sistematis, yang didasarkan pada hasil percobaan dan pengamatan yang dilakukan oleh manusia. Di sini ada beberapa pengertian IPA menurut para ahli. Yang pertama dari Karin and Son. IPA merupakan sekumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis, di mana dalam penerapannya secara umum terbatas pada gejala alam. Kemudian yang kedua dari Iskandar, ilmu pengetahuan alam atau sains secara harfiah disebut sebagai ilmu tentang alam, ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam. Kemudian yang ketiga, dari Darmojo dan Kalidis, IPA berarti ilmu tentang pengetahuan alam. Ilmu artinya suatu pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang benar artinya pengetahuan yang dibenarkan menurut tolak ukur kebenaran ilmu, yaitu rasional dan objektif. Adapun pengetahuan itu sendiri adalah pengetahuan tentang alam semesta dengan segala isinya. Jadi, secara singkat, IPA adalah pengetahuan rasional dan objektif tentang alam semesta dengan segala isinya. Kemudian yang keempat dari Nas, mengatakan bahwa science is a way of looking at the world. Selanjutnya, Nas mengatakan bahwa IPA itu suatu cara atau metode untuk mengamati alam. Nas juga menjelaskan bahwa cara IPA mengamati dunia ini bersifat analitis, lengkap, cermat, serta menghubungkan antara suatu fenomena dengan fenomena yang lain, sehingga keseluruhannya membentuk suatu perspektif yang baru tentang objek yang diamatinya itu. Jadi, sains secara harfiah juga dapat disebut sebagai ilmu pengetahuan tentang alam atau yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam. Dasar pengembangan konsep IPA dilakukan melalui pengamatan-pengamatan, percobaan, atau eksperimen dengan prosedur dan sikap ilmiah. Baik, itu saja pengertian IPA. Saya kembalikan kepada Angel. Maaf, saya ulangi. Itulah penjelasan mengenai pengertian IPA yang dijelaskan oleh Aida Ristiana. Untuk poin yang kedua ada filosofi IPA yang akan dijelaskan oleh Saidatul Mufidah. Kepada Saidatul dipersilahkan. Terima kasih untuk Saudari Angel telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan tentang filosofi IPA. Baik, saya akan menjelaskan tentang filosofi IPA tersebut. Filosofi IPA. Filosofi adalah kata serapan dari bahasa Inggris yaitu filosofi. Sedangkan kata filosofi merupakan kata serapan dari bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani, gabungan antara kata philo yang artinya cinta dan sophos yang artinya kebijaksanaan, menjadikan sebuah kata khusus yaitu filosofia yang artinya cinta kebijaksanaan. Itulah asal muasal kata filosofi di Indonesia. Filosofi merupakan kerangka berpikir kritis untuk mencari solusi dalam menyelesaikan suatu masalah. Solusi yang ditemukan itulah yang merupakan hasil dari pemikiran filosofis. Apabila solusi suatu persoalan tidak dipikirkan secara matang dan kritis, maka itu bukan merupakan buah pemikiran filosofis, melainkan cuma sekedar bunyi saja. Orang awam
yang tidak sadar pentingnya berpikir kritis akan mengalami hidup yang sangat datar. Maka dari itu, kegunaan utama berfilosofi adalah untuk meraih kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Salah satu ciri orang awam adalah menerima segala informasi dari semua kalangan tanpa bisa memilah pernyataan tersebut benar atau tidak. Berikut merupakan perbedaan cara berpikir kritis seseorang. Pertama, salah satu warga yang cara berpikir kritisnya rendah akan menerima segala informasi yang ia dengar atau pengaruh dari lingkungan sekitarnya, baik itu benar maupun salah. Seperti contoh, di era pandemi seperti sekarang ini, masih banyak yang melalaikan protokol kesehatan karena pengaruh dari sikap orang di sekitarnya, yang menganggap itu tidak penting, dan mereka meyakini bahwa yang akan terjadi adalah takdir. Memang kita hanya bisa berpasrah pada takdir, namun kita diperintah juga untuk berusaha, karena berpasrah adalah jalan terakhir setelah berusaha dan berdoa. Yang kedua, salah satu warga yang cara berpikir kritisnya tinggi, ia akan memilah dan memilih hal yang sekiranya ia pikir benar dan salah. Karena dengan berpikir kritis itulah yang akan membuat kita lebih baik lagi. Seperti contoh, di era pandemi seperti sekarang ini, orang yang cara berpikir kritisnya tinggi, ia akan mengikuti perintah untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Karena ia tahu selain ia berpasrah pada takdir, ia juga punya kewajiban untuk selalu berusaha, yaitu dengan cara mengikuti segala aturan yang berlaku. Lalu, apakah perbedaan antara filsafat dan filosofi? Sebenarnya, tidak ada perbedaan mendasar antara kedua kata tersebut. Tetapi, dalam konteks formal, contohnya untuk pendidikan, kata filsafat lebih banyak digunakan daripada kata filosofi. Seperti contoh, pada universitas tidak ada fakultas filosofi, melainkan adanya fakultas filsafat. Serta, pada nama mata kuliah di fakultas filsafat tidak ada filosofi ilmu, melainkan adanya filsafat ilmu. Kemampuan manusia dalam memperoleh pengetahuan sangat luar biasa. Dengan panca inderanya yang dimilikinya, mereka dapat merekam berjuta-juta memori, serta dapat menyimpannya dalam kurun waktu yang tak terbatas. Perkembangan ilmu pengetahuan alam diakui telah mencapai titik perkembangannya yang sangat pesat. Terbukti dengan adanya penemuan-penemuan baru dari berbagai disiplin ilmu yang berkembang lewat kajian sains. Kemajuan sains ini ternyata tidak lepas dari filsafat sains, karena filsafat sains merupakan kunci bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Lalu, apakah filsafat sains atau filsafat IPA itu? Filsafat IPA atau filsafat IPA atau filsafat sains adalah pemikiran yang sedalam-dalamnya untuk memperoleh kebenaran makna, tujuan, serta nilai-nilai ilmu pengetahuan tersebut bagi kehidupan manusia. Dengan demikian, pengertian filsafat sains atau filsafat IPA sangat jauh pengertiannya dengan ilmu pengetahuan maupun ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam adalah pengumpulan pengetahuan tentang suatu hal atau objek yang dengan sadar menuntut kebenaran tentang objek tersebut, yang bermetode dan bersistem serta sistematis. Sedangkan ilmu pengetahuan alam merupakan ilmu pengetahuan yang objeknya adalah alam, dengan segala isinya termasuk bumi, hewan, tumbuhan, serta manusia. Dengan demikian, perbedaan ketiga pengertian di atas didasarkan kepada kekhususan objek materia, yaitu hal atau bahan yang diselidiki, dan objek forma, yaitu sudut pandang dari mana hal atau bahan tersebut dipandang. Lalu, apakah yang dinamakan dengan objek materi dan objek formanya filsafat? Objek materi filsafat adalah segala sesuatu yang ada. Ada di sini mempunyai 3 pengertian, yaitu ada dalam kenyataan, pikiran, dan kemungkinan. Menurut Insinyur Puja Wijatma, objek materi filsafat adalah ada dan yang mungkin ada. Objek materi filsafat tersebut sama dengan objek materi ilmu seluruhnya. Yang menentukan perbedaan ilmu yang satu dengan yang lainnya adalah objek formanya,
sehingga jika ilmu membatasi diri dan berhenti pada dan berdasar pengalaman, sedangkan yang menentukan perbedaan ilmu yang satu dengan yang lainnya adalah objek formanya. Kemajuan sains pada kenyataannya tidak bisa dielakkan lagi. Di satu sisi, kita berada pada harapan karena kemanfaatannya, dan di sisi lain kita dihadapkan kepada kekhawatiran karena munculnya dampak negatif dari perkembangan sains, seperti munculnya perkembangan bioteknologi yang mengerikan, yaitu dengan adanya teknik e-learning. Apa itu teknik e-learning? Yaitu teknik di mana dapat dihasilkan individu yang sama persis dengan induknya, baik itu genetiknya maupun sifat fisiknya. Dengan demikian, apabila diterapkan pada manusia, maka kita akan melihat terdapat beberapa manusia yang memiliki ciri-ciri sama persis. Maka dari itu, muncullah pertanyaan, siapkah kita untuk dibawa kepada perkembangan ilmu pengetahuan ini? Dan apakah kita dapat mengimbangi kemajuan sains tersebut? Filsafat IPA sebenarnya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Namun sebelum itu kita harus mengetahui apa itu filsafat sains tersebut. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, filsafat IPA adalah pemikiran yang sedalam-dalamnya untuk memperoleh kebenaran makna, tujuan, serta nilai-nilai ilmu pengetahuan tersebut bagi kehidupan manusia. Sebagian orang berpendapat bahwa jika kita melihat terus kepada filsafat sains, maka kita tidak akan dapat melaju dengan cepat, karena hal ini dapat dianggap sebagai menghambat seseorang dalam mengaplikasikan penemuannya. Alasan kekhawatiran ini dikarenakan ketakutan dalam penyalahgunaan hasil penemuan yang bukan untuk kesejahteraan manusia. Pada kondisi ini, kita menyadari bahwa dengan demikian seharusnya hal tersebut tidak perlu ada, maka ilmu pengetahuan akan berkembang apa adanya. Sebab ia harus berada pada kondisi di mana ia dibebaskan dari kaitannya dengan nilai, bebas nilai. Barulah dalam aplikasi untuk kesejahteraan manusia perlu adanya kondisi tidak bebas, yaitu kondisi tidak bebas, bebas apanya? Bebas yaitu bebas nilai, agar manfaat yang diberikan oleh sains tersebut bukan bersifat merusak, melainkan bersifat melestarikan kelangsungan hidup manusia dengan alamnya. Demikian penjelasan dari saya kembalikan kepada Saudari Angel. Itulah penjelasan mengenai filosofi IPA dari Saidatul Mufidah. Selanjutnya, poin yang ketiga ada karakteristik IPA yang akan saya jelaskan. Nama saya Angelina Dulestari. Karakteristik IPA. Setiap disiplin ilmu bukan hanya mempunyai ciri umum, melainkan juga mempunyai ciri khusus atau yang disebut dengan karakteristik. Adapun ciri umum dari suatu ilmu pengetahuan yaitu merupakan himpunan fakta serta aturan yang menyatakan hubungan antara satu dengan lainnya. Fakta-fakta tersebut disusun secara sistematis serta dinyatakan dengan bahasa yang tepat dan pasti, sehingga mudah dicari dan dimengerti untuk komunikasi. Adapun ciri-ciri khusus IPA, yaitu yang pertama, IPA mempunyai nilai ilmiah sehingga kebenaran dalam IPA dapat dibuktikan lagi oleh semua orang dengan menggunakan metode ilmiah dan sesuai prosedur penelitian. Yang kedua, IPA merupakan sekumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan sebatas tentang gejala-gejala alam. Yang ketiga, IPA merupakan pengetahuan teoritis, yakni diperoleh atau disusun dengan cara yang khusus, yaitu dengan melakukan observasi, eksperimentasi, penyimpulan, penyusunan teori, observasi, dan begitu pun seterusnya. Yang keempat, IPA merupakan konsep-konsep yang dirangkai dan saling berkaitan dengan konsep-konsep yang telah berkembang dan merupakan hasil dari suatu eksperimen dan observasi. Yang kelima, IPA terdiri dari 4 unsur. Yang pertama unsur produk, yang kedua proses, yang ketiga aplikasi, dan yang keempat sikap. Adapun produk IPA, yaitu semua pengetahuan tentang gejala alam yang telah dikumpulkan melalui observasi. Jadi dasar pembentukan produk IPA adalah data yang diperoleh melalui observasi. Data adalah fakta yang telah diketahui kondisinya. Adapun produk ilmiah, yaitu yang pertama fakta.
ialah data dari hasil observasi berulang-ulang yang telah diketahui kondisinya. Yang kedua, konsep adalah ide atau gagasan yang digeneralisasikan atau diabstraksikan dari pengalaman. Yang ketiga, prinsip, yaitu generalisasi atau abstraksi dari konsep-konsep yang berhubungan. Yang keempat ada teori model, yang abstrak, yang dapat digunakan untuk menjelaskan berlakunya prinsip dan hukum. Yang kelima, hukum. Hukum adalah generalisasi dari konsep-konsep yang berhubungan, yang digunakan untuk menjelaskan banyak gejala. Adapun yang B, proses, yaitu prosedur pemecahan masalah melalui metode ilmiah. Proses-proses metode ilmiah itu yang pertama mengidentifikasikan masalah, yang kedua mengamati, yang ketiga merumuskan hipotesis, yang keempat menganalisa, yang kelima meramalkan, yang keenam mengekstrapolasi, yang ketujuh mensintesis, yang kedelapan mengevaluasi. Adapun yang C, aplikasi, yakni penerapan dari konsep IPA dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasi ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat dari kenyataan yang ada. Seperti contohnya, ilmuwan Inggris mengembangkan pendeteksi kanker dini dengan menggunakan alat breathalyzer atau alat untuk tes pernapasan yang dinamakan biopsi. Sebelumnya, alat ini dikenal sebagai alat untuk memperkirakan kadar alkohol dalam darah berdasarkan dari sampel napas. Lalu seiring berjalannya waktu, dilansir dari The Guardian, alat ini dirancang untuk melacak potensi kanker dari molekul yang dihembuskan oleh pasien. Adapun yang D itu sikap, yakni rasa ingin tahu tentang semua yang ada di alam, baik objek di alam, fenomena alam, makhluk hidup, dan lain-lain. Adapun sikap ilmiah yang pertama hasrat ingin tahu, kerendahan hati, jujur, objektif, kemauan mempertimbangkan data-data baru, bersikap positif terhadap kegagalan, terbuka, teliti, dan lain-lain. Itulah penjelasan mengenai karakteristik IPA. Untuk materi kami sudah kami jelaskan mengenai filosofi dan karakteristik IPA. Untuk selanjutnya, jika ada teman-teman atau kelompok lain yang ingin bertanya atau memberikan pendapat, kami persilahkan.